ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلهنا أنت مولانا سبحانك وسبحان ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, mari kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Khususnya kita bersama-sama dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Kita salat subuh berjamaah dan kita duduk sejenak di tempat ini. InsyaAllah nanti kita salat duha. Dan subhanallah, paket yang seperti ini, ibadah yang seperti ini, nilainya sungguh sangat besar. Nilainya insyaallah kita mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, kita rindu Makkah, kita rindu Madinah, kita rindu haji, kita rindu umrah, kita rindu salat di Raudhah, kita rindu salat di dekat Ka'bah, kita rindu Masjidil Haram. Ya, kita rindu. Dan alhamdulillah Allah berikan kepada kita untuk melepas kerinduan itu. Setidaknya kita bisa salat subuh di tempat ini dan insyaallah nanti di tempat-tempat lainnya, dan kita mendapatkan penghargaan pahala haji dan umrah. Subhanallah, itu anugerah yang sangat besar. Meskipun kita tidak ke Mekah, meskipun kita tidak ke Madinah, meskipun kita tidak di dekat Masjidil Haram, tapi kita mendapatkan pahala haji dan umrah. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang setia hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita perhatikan ayat-ayat yang tadi dibacakan. Surat Al-Qasas ayat berapa tadi? 60 sampai dengan 70, halaman 393. Di sini sampai halaman ini, Pak Haji. Ya, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi. Berarti setidaknya sudah 393 kali kita subuh. Tapi lebih daripada itu yang sudah kita lakukan. InsyaAllah ini jamuan utama kita. Jamuan utama kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah jamuan utama, jamuan yang paling istimewa, jamuan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di
belakang kayaknya ada jamuan juga yang disiapkan ibu-ibu. Ya, sudah mulai bunyi klutik-klutik tadi. Tapi ya silakan kita semua untuk tetap fokus dulu. Jamuan yang lebih besar, jamuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala dulu melalui malaikat Jibril. Yang pertama, kita ditunjukkan bahwa mata'ud dunya haqirun qalil. Kenikmatan dunia itu kecil. Kenikmatan dunia itu sedikit. Kecil sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab kebanggaan orang-orang kafir terhadap dunia, kebanggaan orang-orang musyrik terhadap dunia. Mereka enggak mau diajak oleh Nabi Muhammad karena takut kehilangan dunia. Begitu. Orang-orang musyrik dulu enggak mau diajak Nabi Muhammad itu takut kehilangan dunia. Takut kehilangan pekerjaan mereka, takut kehilangan profesi mereka, takut kehilangan harta benda mereka, dan takut kalau ikut Nabi Muhammad malah mendapatkan kesulitan, mendapatkan kemiskinan. Karena memang iya saat itu ikut dengan Nabi Muhammad itu mendapatkan tantangan yang berat. Bilal disiksa, ya. Dan sahabat-sahabat yang lain disiksa, diancam untuk di PHK, mungkin gitu. Yang ikut kerja dengan mereka itu diancam di PHK, bahkan disiksa. Bahkan puncaknya ketika ikut Nabi Muhammad SAW dan pindah ke Madinah, pindah ke Yathrib, itu tidak boleh membawa apa-apa sama sekali itu. Jadi memang ada, bahkan banyak yang tidak ikut Nabi Muhammad itu karena takut dengan dunia. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha." Apa yang diberikan kepada kalian dari sesuatu yang kalian miliki sekarang itu hanyalah kenikmatan dunia dan perhiasannya. Apa artinya? Itu kecil sekali. Dunia itu kecil sekali. Wa ma indallahi khairu wa abqa. Sementara yang ada di sisi Allah yaitu akhirat, itu yang lebih baik dan itulah yang kekal. Nabi pernah menjelaskan, membuat gambaran perbandingan antara dunia dan akhirat itu, kata Nabi, falyaj'al usbu'ahu fil yammi falyandur bima yarja. Cobalah seseorang itu mencoba untuk mencelupkan jarinya ke laut, lalu angkat terus tengok yang nempel di jari, itulah dunia. Dan yang masih tinggal di laut itulah surga, itulah akhirat, kenikmatan nanti. Coba gimana kira-kira? Kalau ada orang yang hanya jilat-jilatin air di jari tapi melalaikan air yang ada di lautan, kira-kira gimana? Itulah dunia. Jadi sebanyak apapun dunia yang mereka dapatkan, yang mereka pegang teguh erat-erat itu sangat kecil sekali. Itu kecil sekali. Oleh karena itu jangan keburu bangga dulu. Maka kesimpulan yang kedua, ini yang sangat penting. Al-aqil man yu'thirul akhirah 'ala dunya, wal jahil man yu'thirud dunya 'alal akhirah. Orang yang berakal itu adalah orang yang mengutamakan akhirat di atas dunia. Sedang orang yang bodoh itu adalah orang yang mengutamakan dunia atas akhirat. Jadi di sini ukuran orang itu cerdas dan bodoh itu ukurannya itu di situ.
Kalau orang itu hanya kejar dunia dan melalaikan akhirat, itu namanya bodoh, meskipun S3 gitu. Meskipun kaya, meskipun S3 gitu. Meskipun gelarnya berderet gitu. Tapi kok apa yang dikejar hanya dunia dan akhirat justru dilalaikan, bahkan mengorbankan akhiratnya demi dunia, maka itu namanya jahil. Dan itulah dulu Abu Jahal. Itulah dulu Abu Jahal. Lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Lebih ketakutan kehilangan dunia daripada kehilangan akhirat, surga. Gimana? Tadi cerita-cerita pandemi tadi gimana kira? Ukurannya yang dijadikan ukuran dunia atau akhirat? Hah? Yang dijadikan ukuran dunia atau akhirat? Dan memang begitulah, orang-orang kafir itu selalu menghitung untung rugi itu dengan untung rugi dunia. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu mengukur orang itu beruntung atau orang itu rugi, ukurannya hanya dunia, ukurannya jasmani, ukurannya materi. Jadi yang dikejar adalah sehat jasmani, nggak peduli rohaninya sakit. Yang dikejar adalah keberuntungan dunia, nggak peduli akhirat rugi. Bayangkan, sholat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Loh, bagaimana itu bisa kita tinggalkan hanya gara-gara persoalan dunia yang kecil, dunia yang sangat kecil yang belum tentu itu kita dapatkan gitu. Dan andaikan kita dapatkan, dunia itu tetap kecil. Kenapa sebenarnya dunia itu kecil? Ya memang dunia ini kecil hakikatnya. Karena kalau kita lihat di tata antariksa itu dunia itu kecil sekali, bumi ini. Dibanding dengan matahari, dibanding dengan planet-planet yang lain tuh kayak debu aja. Iya kan, kecil sekali. Kecil sekali. Dan juga kita mendapatkan dunia itu sebanyak apapun, yang bisa kita nikmati juga sedikit. Sedikit. Yang kita makan tuh berapa? Kita rata-rata yang kaya, yang miskin tuh sehari makan berapa? Ya sama kan, 3 kali. Yang kaya makan 3 kali, yang miskin juga 3 kali. Yang dimakan nasi, yang dimakan juga nasi juga. Kan sama kan? Nggak jauh beda. Baju juga yang dipakai berapa? Hah? Berapa lembar? Ya nggak apa-apa lah, rangkap 3. Tapi yang kelihatan ya itulah. Tapi sampai 10 dipakai semua gimana? Punya jas 10 lalu dipakai bareng gimana? Kilo kata Pak Haji. Iya begitu. Jadi kecil. Kemudian kenikmatannya itu berapa lama? Kan sebentar sekali. Kita merasakan manis itu nggak sampai 1 menit. Kita telan nggak terasa lagi. Jadi sebentar sekali. Lalu kemudian setelah itu jadi beban. Jadi kenikmatan di dunia itu jadi beban. Kita punya harta banyak, itu kan jadi beban. Malah nggak bisa tidur. Sama dengan kita makan banyak, itu jadi beban di perut kita. Keluar, ya begitulah. Males kita nengoknya. Tapi kalau nggak keluar, tambah pusing juga. Oh iya, berat juga kalau nggak keluar. Keluar begitu coraknya, nggak keluar, wis berat juga. Jadi kan kecil sekali dunia itu, kecil sekali. Berbeda dengan nanti di akhirat. Di akhirat itu kenikmatannya itu panjang. Merasakan nikmat itu bukan hanya sekedar di lidah, pokoknya ya nikmat. Pokoknya nikmat. Dan turun pun nggak jadi masalah. Jadi kita di surga itu insya Allah nanti itu nggak perlu buang angin, nggak perlu buang air. Jadi kita nggak perlu menyediakan WC. Iya. Nggak perlu menyediakan WC.
Dan kondisi kita semuanya, ibu-ibu tenang, yang sudah tua, Pak Haji juga mana kemana, tenang. Nanti di akhirat itu, di surga itu nggak ada masa tua, semuanya itu muda belia. Ya, kalau kita di dunia ini kan cepat sekali. Kayaknya baru kemarin itu masa-masa indah di SMA. Loh, ternyata sekarang sudah masa-masa indah tua, gitu. Iya kan? Karena itulah maka kita diingatkan di sini, afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berakal, gitu. Jadi ukuran berakal, ukuran cerdas itu hati-hati ya. Jadi ternyata ukuran cerdas di sini Allah tunjukkan itu, ya siapa yang mengutamakan akhirat daripada dunia dan menjadikan dunia ini untuk kepentingan akhirat, itulah orang yang cerdas. Sementara orang yang hanya mementingkan dunia, bahkan mengorbankan akhiratnya, maka itu adalah bodoh. Kenapa? Karena mementingkan yang fana dibanding mementing daripada yang kekal. Gambarannya lah. Kalau ada orang yang datang ke pasar, di situ ada tawaran mendapatkan uang 1 juta, tapi ke masjid sini mendapatkan uang 1 miliar. Tapi kok milih ke pasar? Namanya apa? Bodoh kan? 1 miliar diabaikan. Atau kalau ada orang yang dikasih 2 alternatif gaji di depan 1 juta, tapi nanti gaji di akhir bulan 1 miliar. Lalu kok dia memilih yang di depan 1 juta? Apa namanya? Kan bigal, gitu. Dan rata-rata kalau urusan dunia kan enggak, orang tetap enggak apa-apa 1 bulan, ya kan? Rata-rata kan begitu. Yang penting besar, daripada di depan hanya ada itu, gitu. Maka disitulah Allah menunjukkan ukuran orang itu bodoh atau tidak adalah ukuran soal pilihannya. Yang ketiga, nadamatul musyrikina yaumal qiyamah sawa'un kanu mutba'in au mutba'in, sawa'un kanu mudhillin au mudhallun, wahum yal'anu ba'dhuhum ba'dha. Penyesalan orang-orang musyrik pada hari kiamat, baik mereka yang diikuti atau yang mengikuti, baik mereka yang menyesatkan ataupun yang disesatkan, baik mereka yang dan mereka itu saling laknat melaknat, sebagian yang satu dengan sebagian yang lainnya. Jadi mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik itu nanti menyesal di akhirat itu, dan mereka saling mencela. Itulah yang tadi dibacakan kepada kita semuanya, bagaimana mereka ya mengaku, iya, ya Allah, itulah mereka yang kami sesatkan, tapi memang kami sendiri sesat, gitu. Jadi ya kami berlepas diri, salahnya mereka kok ikut, gitu. Kami sudah tahu kami ini sesat, lu mereka ikut, gitu. Ya, kami nggak bisa bertanggung jawab, wong kami sendiri juga sesat. Dan Allah perintahkan, ayo panggil itu yang kalian sembah selain Allah. Artinya manusia-manusia yang kalian ikuti dengan taklid buta, gitu. Ternyata mereka semua nggak ada bisa menjawab, dan disebutkan di ayat yang lainnya mereka saling laknat melaknat. Yang mengikuti, ya Allah kasih dia itu azab 2 kali lipat karena dia telah menyesatkan kami. Tapi mereka juga begitu, ya Allah jangan, kenapa mereka kok ikut, sudah tahu kami ini sesat ikut, gitu. Mereka itu hanya menyembah setan, dia berkata, padahal memang dirinya juga setan, gitu. Jadi begitulah mereka nanti di akhirat. Berikutnya yang kelima, mereka waddu law annahum kanu minal muhtadin. Mereka
menyesal dan berharap andaikan mereka dulu itu dapat petunjuk ketika di dunia. Jadi mereka berkhayal andaikan balik lagi ke dunia dan mendapatkan petunjuk. Mereka menghayal andaikan balik lagi ke dunia lalu mau sholat subuh, gitu. Itu khayalan mereka. Padahal ketika di dunia mereka juga kadang-kadang sombong. Ya terserahlah, memang kami belum dapat petunjuk, katanya begitu. Padahal sudah dikasih petunjuk, tapi mereka memvonis dirinya sendiri tidak mendapatkan petunjuk. Baru nanti di akhirat menyesal andaikan mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Berikutnya yang kelima. La kalam wala jawab lil musyrikin yaumal qiyamah. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik itu yang biasa di dunia pandai berbicara, nanti di akhirat itu nggak bisa bicara sama sekali. Ditanya siapa Rasul, siapa, apa agama, apa kitab, mereka sama sekali tidak bisa menjawab. Fa'amiyat, ini tadi disebutkan di sini. Fa'amiyat alaihimul amba'u yawma idzin fahum la yatasaalun. Mereka menjadi buta, mereka menjadi gelap, enggak tahu apa-apa. Padahal Nabi sudah diutus, Al-Quran sudah disampaikan. Mereka gelagapan ketika ditanya misalnya di alam kubur, "Marabbuk?" Siapa Tuhanmu? Mereka enggak bisa menjawab. Begitu. Ma kitabuk, apa kitabmu, juga enggak bisa. Man nabiyuk, siapa nabimu, juga enggak bisa. Ma dinuk, apa agamamu, mereka enggak bisa. Berikutnya yang keenam. La khiyarata illa li'ibadatillah wa ta'ati syar'ih. Bagi manusia itu tidak ada pilihan kecuali beribadah kepada Allah sesuai dengan syariatnya, gitu. Tapi banyak orang yang cari pilihan-pilihan lainnya, padahal Allah itulah yang telah menciptakan kehidupan. Maka sudah selayaknya manusia itu tunduk dan patuh kepada Allah, beribadah kepada Allah saja. Tapi aneh, mereka ada yang menyembah patung, mereka ada yang menyembah gunung, mereka ada yang menyembah bulan, matahari, dan seterusnya. Mereka memilih sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang ketujuh, at-taubatu tajubbu ma qablahu. Taubat itu bisa menutup apa-apa yang terjadi sebelumnya, artinya dosa-dosa yang sebelumnya. Jadi memang di sini disebutkan ada orang-orang yang sebelumnya musyrik lalu bertaubat mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu dihapus dosa-dosanya dan mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Man taba wa amana wa amila shalihan fa asa ay yakuna minal muflihin. Barang siapa fa'amma man taba, maka barang siapa yang bertaubat dan beriman dan beramal saleh, maka mudah-mudahan dia termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi inilah juga indahnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik mantan orang musyrik daripada mantan orang mukmin. Gitu. Lebih baik mantan orang kafir daripada mantan orang Islam. Karena ada juga, ya kan? Mantan orang Islam. Kalau orang-orang non-Islam, orang-orang musyrik masuk Islam, maka mendapatkan janji yang luar biasa, dihapuskan semua dosa-dosa itu dan termasuk orang yang beruntung. Dan ini menunjukkan sebaliknya, kalau sampai ada orang yang menukar agama yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ditukar dengan kekufuran, maka itu adalah merupakan kerugian yang sangat besar. Berikutnya yang ke-8, ihatatu ilmillah
bima dhahara wa khafiya min a'malil ibad. Pengetahuan Allah itu meliputi semua yang dilakukan oleh manusia, baik yang terang-terangan maupun yang disembunyikan. Jadi tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ini menjadi motivasi bagi kita semuanya. Kebaikan-kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan dan di tempat manapun, meskipun itu sepi, diketahui oleh Allah. Kalau diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dinilai oleh Allah dan nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ganjaran. Sebaliknya ayat ini juga mengingatkan kita hati-hati. Jangan sampai kita menyepelekan dosa yang kecil dan juga dosa yang dilakukan di tempat yang sepi. Tetap diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk apa yang ada di dalam hati kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan coba-coba punya niat nipu Allah. Nipu Allah itu antara lain, ya biarlah, masih panjang, nanti saja tobat. Itu punya niat nipu Allah. Biarlah nanti saja kalau sudah tua. Itu nipu Allah, dan Allah tahu apa yang dia ucapkan, dan Allah tidak bisa ditipu. Oleh karena itu jangan sampai ada yang nunda-nunda, karena kita tidak tahu batas ajal kita. Padahal Allah mengetahui semua yang kita lakukan, yang terang-terangan lahir maupun yang batin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Dan Tuhanmu Allah itu mengetahui apa yang kamu sembunyikan di dalam dada-dada kamu dan apa yang kamu lahirkan. Berikutnya yang ke-9, ta'atullahi fi jami'i hukmihi hiya min lawazimit tauhid la ilaha illallah. Mentaati Allah dalam semua hukum-hukumnya itu adalah termasuk keniscayaan tauhid atau tuntut atau konsekuensi tauhid. Tauhid la ilaha illallah itu. Maka di sini disebutkan wa huwallahu la ilaha illahu. Dan dialah Allah yang tidak ada ilah, Tuhan yang patut disembah dengan benar, illahu, kecuali dia. Lahul hamdu, hanya baginya pujian, fil ula wal akhirah, di awal maupun di akhir, di dunia maupun di akhirat. Walahul hukmu wa ilaihi turja'un, dan hanya baginya hukum. Artinya yang berhak untuk menetapkan keputusan hukum bagi manusia itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya kalian nanti dikembalikan. Maka kita harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan hukum yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Maka tidak ada alternatif bagi kita hidup di dunia ini kecuali mengikuti hukum Allah. Maka siapa yang punya pandangan ada hukum selain hukum Allah yang itu lebih bagus daripada hukum Allah, maka itu namanya musyrik. Musyrik. Kalau ada orang yang menganggap hukum Belanda itu lebih baik daripada hukum Allah, maka itu namanya musyrik, sesat. Karena kita ini hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang punya hak untuk menetapkan hukum, dan itu merupakan konsekuensi daripada tauhid la ilaha illallah. Allah sebutkan seperti itu, la ilaha illallah, lalu kemudian di akhirnya disebutkan dengan walahul hukmu wa ilaihi turja'un, hanya miliknya hukum itu dan hanya kepadanya kalian nanti dikembalikan. Demikian, silakan kalau ada yang bertanya. Melindungi kita, menjaga hati kita, rohani kita,
sehingga kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liasatidatina wa liikhwanina wa lijami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma shfi mardana Allahumma shfi mardana Allahumma shfi mardana warham amwatana warham amwatana warham amwatana waj'alna minas sabirin waj'alna minas salihin waj'alna minal ladzina an'amta 'alaihim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin Allahumma a'izzal islam wal muslimin Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Afghanistan. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.